Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Bulan Naila dengan nomor ANPM 237581003. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan lab 747 Use Ansible to Backup and Configure a Device. Nah, di sini kita akan explore bagaimana untuk menggunakan Ansible untuk automasi basic di manajemen perangkat. Nah, pertama kita akan konfigurasi Ansible di dalam virtual machine device kita. Kemudian kita akan menggunakan Ansible untuk menghubungkan ke CSR dan backup konfigurasinya. Nah, hasil akhirnya kita akan mengkonfigurasi CSR dengan IP6 addressing. Dan di sini yang kita butuhkan adalah satu buah PC, kemudian VirtualBox atau VMware, lalu VM device dan VM CSR. Nah, langsung aja ke part 1, launch device VM and CSR VM. Nah, di sini saya sudah jalankan device, lalu saya juga akan menjalankan VM CSR-nya. Saya sambil screenshot untuk laporan praktikum. Ini kita tunggu aja sambil kita lanjut ke part 2, configure Ansible. Nah, di sini kita akan mulai konfigurasi Ansible dari direktori spesifik. Nah, step 1, kita akan membuka direktori Ansible di VS Code. Itu kita buka VS Code, lalu ke file, open folder, dan kita navigasi ke folder Ansible. Kita ke VS Code, lalu kita tunggu aja. Kita ke file, open folder. Nah, di sini kita arahin ke lab.ssc, lalu Ansible. Lab.net, lalu cari Ansible. Nah, sini kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ada dua file Ansible, itu dua folder ya ini, Ansible Apex, dan Ansible CSR. Nah, ini CSR kita juga sudah berjalan. Kemudian kita lanjut. The two subdirectory for Ansible Lab are now loaded in the VS Code Explorer pane for your convenience. In this lab, you will work with the Ansible CSR directory. Nah, jadi di sini itu kan ada dua subdirektorinya. Nah, kita akan bekerja atau melaksanakan lab ini di subdirektori yang Ansible CSR. Kemudian step 2, edit the Ansible inventory file. Ansible use inventory file. Ansible menggunakan file inventory namanya host yang berisi dengan informasi perangkat menggunakan Ansible playbook. Nah, lokasinya itu ada di etc ansible/host. Oke, kita langsung aja open host file in the Ansible directory. Kita buka filenya, ini host. Kemudian kita akan menambahkan line ini ke host, file, dan set.
kita tambahkan file. Oke, di sini itu diminta untuk masukin Ansible user itu untuk username, dan kita akan connect dengan remote device. Kemudian Ansible passwordnya itu untuk password Ansible user. Jadi kalau Ansible passwordnya itu tidak specify, itu SSH-nya itu tidak bisa digunakan. Kemudian Ansible host itu IP address dari device. Mungkin kita sebentar. Nah, ini bagian IP saya itu di sini kan 192.168.56.104. Jadi kita masukin sesuai dengan IP di perangkat kita. Ini saya screenshot terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan display the Ansible version and default. Nah, kita save dulu file, lalu save. Nah, ini kita unmaximize, lalu kita buka terminal. Nah, di sini kita masuk ke directory Ansible. Nah, ini kemudian kita cek Ansible. Nah, dia ada output dengan perintah yang bisa kita gunakan untuk menggunakan Ansible. Jadi ada daftar perintah yang biasa digunakan untuk menjalankan perintah Ansible. Kemudian kita akan menggunakan perintah Ansible version untuk melihat versi Ansible yang ada di VM kita. Ansible version. Nah, kalau saya di sini itu versi Ansible-nya adalah 2.999. Kemudian kita lanjut ke step 4. Kita akan menggunakan perintah cat untuk melihat isi dari file ansible.cfg. Cat etc ansible.cfg 5 more. Oh, oh. Oh, ini ada typo. Nah, ini kita bisa lihat isi dari file ansible.cfg. Nah, kemudian kita cek di sini ada bagian inventory.
Notice that Ansible shows that inventory host will use default. Oke. Nah, di step selanjutnya kita akan mengedit Ansible CSV file menggunakan host inventory file yang kita buat. Langsung aja ke step 5. Change the location of the Ansible CSV file. Nah, kita akan ubah lokasi dari file Ansible ini dengan menggunakan perintah cd. Ini kita Ctrl C aja. Nah, kemudian kita cek version Ansible-nya. Nah, di sini juga sama, versionnya adalah 2.99. Oke, kemudian display the file to see that is empty except for a comment. We will edit this file in the next step. Nah, di step 6 kita akan edit Ansible filenya. Itu kita buka dulu di VS Code. Nah, yang ini ya, Ansible.txt. You can remove the comment at the following line to the file and save it. Nah, ini perintahnya kita hapus aja. Kemudian kita masukin file perintah seperti ini. Config file. Nah, kita ikutin aja yang ada di panduan. Nah, seperti ini tampilan dari halaman Ansible CSV. Ini kita save. Lalu kita lanjut ke step 7, summary your Ansible configuration file. In this step, you configure Ansible to run in the Ansible CSR directory. Nah, di sini kita akan konfigurasi Ansible untuk menjalankan Ansible directory. Di lab ini kita akan edit host file dengan login dan IP address information dari router CSR. Lalu kita akan edit Ansible CSV file untuk menggunakan localhost file sebagai inventory file. Dan di part selanjutnya kita akan membuat playbook untuk memberitahu Ansible apa yang dilakukan. Nah, di part 3 kita akan menggunakan Ansible untuk backup a configuration. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan membuat Ansible playbook untuk proses otomatis dan backup konfigurasi dari CSR. Playbooknya ada di tengah dari Ansible. Ketika kita ingin Ansible untuk mendapatkan informasi atau perform action dalam device, perangkat, atau grup dari perangkat, kita bisa menjalankan playbook untuk supaya pekerjaannya selesai. Di step 1, kita akan membuat Ansible playbook. Nah, di VS Code kita buat file baru di Ansible CSR. Itu namanya backup Cisco router playbook YAML.
Oke, kita buat dulu di CSR. Oke, lalu kita buat file baru. Kemudian di sini kita akan menambahkan informasi ke dalam file tersebut. Seperti ini. Nah, seperti ini isi dari file backup Cisco Router Playbook YAML. Ini kita save terlebih dahulu. Bentar. Nah, kemudian di sini step 2 kita akan examine. Nah, jadi di playbook yang kita buat tadi itu ada name automatic backup of running config. Ini adalah nama dari yang akan kita jalankan, yaitu automasi backup running config. Nah, hostnya ini merupakan host file di playbook kita. Nah, playbook ini dapat menggunakan semua parameter dengan dari inventory ini, termasuk username, password, dan IP address dari device, dari perangkat. Kemudian getter flag sama dengan file. Jadi Ansible secara original mendesain untuk bekerja menggunakan server Linux, menyalin Python, modul Python ke server untuk otomasi, pekerjaan otomasi. Nah, connection lokal ini spesifik ketika kita tidak menggunakan SSH, yaitu koneksi dari lokal. Kemudian task itu keyword atau kata kunci dari indicate satu atau lebih tugas untuk tampil atau berjalan. Kemudian di sini name display the running config itu adalah nama dari tugasnya. Use command ini merupakan modul dari Ansible yang gunanya itu untuk mengirim perintah dari di perangkat iOS dan kembali ke menghasilkan tulisan dari perangkat. Kemudian comments itu parameter dari modul iOS command. Lalu show running config itu juga perintah dari Cisco iOS yang mengirim menggunakan modul iOS command. Kemudian register itu Ansible register untuk mengcapture output dan tugas dari variabelnya. Nah, di step 3 kita akan menjalankan Ansible play backup dan playbook. Di part 1 kita menjalankan VM CSR. Oke, kita akan ping supaya memverifikasi apakah kita bisa mengaksesnya. Nah, kita buka di CSR. Nah, kita ping ke IP kita itu 192.168.56.104. Nah, di sini sukses rate. Oh, salah, harusnya kita pingnya dari virtual mesin yang di device. Kita ping ke CSR. Ping 192.168.56.104. Nah, ini hasilnya berhasil ya. Artinya kita dengan kita memverifikasi bahwa ping ini berhasil, artinya koneksinya berjalan dengan
baik ya, tidak ada koreksi yang kemudian kita akan membuat directory backup itu menggunakan perintah mkdir di terminal device ansible CSR kita. Mkdir backup. Kemudian kita bisa menjalankan Ansible playbook menggunakan perintah Ansible script playbook. Oke, kita bisa jalankan perintah Ansible playbook. Oke, bentar. Saya gitu. Ansible playbook backup Cisco router playbook sesiamo. Nah, seperti ini output. Ada play, lalu tas. Nah, ini hasil akhirnya outputnya sesuai dengan yang di panduan. Artinya sampai sini pengerjaan kita cukup berhasil. Kemudian kita lanjut Ansible playbook mini host. Oke, kita jalankan lagi tapi dengan menambahkan mini host di belakangnya. Mini. Nah, outputnya dia menampilkan warning. Kemudian display recap show display oke sama dengan 2, C-nya 1, artinya successful. Oke, nih di sini outputnya itu oke-nya 2, kemudian berubah atau diubah 1, itu artinya eksekusi playbook itu berhasil, successful ya. Kemudian di step 4, verify the backup file has been created. Nah, kita akan lihat apakah file sebelumnya kita backup menggunakan perintah mkdir itu sudah berhasil terbuat menggunakan perintah cat. Kita jalankan perintah cat. Oke, ternyata belum ada di sini karena kita belum masuk ke directory backup. Kita ke cd backup. Nah, di sini baru kita jalankan perintah set show run csrc. Nah, seperti ini hasil. Artinya backup kita juga berhasil. Kemudian di part 4 kita akan menggunakan Ansible untuk mengkonfigurasi perangkat. Di step 1 kita akan melihat host dari file inventory. Kita akan kembali ke directory Ansible CSR, lalu kita cat host. Cat host. Nah, ini hasil dari perintah cat host. Jadi kita melihat
perintah set ini kan digunakan untuk melihat isi file. Nah, kita lihat isi file seperti ini. Kemudian kita ke step 2, yaitu membuat playbook baru dengan namanya Cisco Router IP6 config playbook YAML di dalam direktori Ansible CSR. Nah, kita kembali ke sini, Ansible CSR, kita buat file baru. Nah, di sini kita konfigurasi perangkatnya. Make sure you use the proper YAML indentation. Kita harus perhatiin indentasi dari YAML-nya. Harus sesuai dengan yang di panduan. Seperti ini hasil dari isi dari file Ansible Cisco Router IP6 config playbook YAML. Selanjutnya di step 3 kita akan menjelaskan isi atau isi dari playbook Ansible kita. Nah, di sini ada IOS_config. Itu merupakan modul Ansible yang digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat iOS. Kita juga bisa menggunakan perintah ansible doc iOS_config untuk melihat detail dari parent dan garis parameter yang digunakan dari playbook ini. Kemudian parent interface gigabit Ethernet 1 ini merupakan parameter dari interface iOS di mode konfigurasi. Kemudian line ini merupakan perintah dari iOS yang dikonfigurasikan di section ini. Terspesifiknya ke IP6 address informasi interface gigabit Ethernet 1. Kemudian kita akan menjalankan playbook Ansible untuk mengonfigurasi IP6 address di VM CSRC. Ini kita save dulu file, save. Kemudian kita jalankan perintah ping terlebih dahulu untuk melihat koneksinya apakah masih terkoneksi. 104. Nah, dia masih terkoneksi. Kemudian kita akan membuat direktori. Saya selesaikan. Nah, kita akan membuat direktori konfigurasi iOS dengan menggunakan perintah mkdir iOS configuration. Kita verifikasi dengan perintah ls. Nah, ini udah ada directory iOS configuration. Nah, kita lanjut untuk menjalankan playbook Ansible dari router IP6 tadi menggunakan perintah Ansible playbook -c. Ansible playbook -c, lalu nama filenya. Nah, seperti ini. Seperti ini outputnya. Oke. Kemudian kita verifikasi file output. Oke, bentar coba. Di sini ada harusnya outputnya ada oke-nya 3, change-nya 2, terus filenya 0. Kita lihat, nah oke-nya 3 artinya oke ini berhasil. Kemudian change ini yang diubah, itu ada 2, lalu filenya 0.
Berarti sampai sini pengerjaan kita berhasil untuk membuat playbook Ansible dari IP6. Kemudian kita lanjut ke step 5, verify the file of the output has been created. Kita akan verifikasi outputnya apakah sudah terbuat, yaitu dengan menggunakan perintah cat. Ini kita bisa cat iOS configuration, itu nama direktorinya, lalu slash nama text filenya. Bisa juga kita masuk dulu ke directory iOS configuration, baru kita menggunakan perintah cat ke IP6 output CSRC. Nah, seperti ini outputnya. Kita bisa juga masuk dulu ke iOS configuration. Lalu kita jalankan perintah cat IP6 output. Nah, hasilnya sama kan, seperti itu. Nah, sampai di sini artinya pengerjaan kita dari lab Ansible backup and configure device itu telah berhasil. Kita sudah membuat dua file Ansible, yang pertama untuk backup dan mengonfigurasi sebuah perangkat ya. Mungkin segitu dulu penjelasan dari lab ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.